Formasi mengerikan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 bersama J. Inges. PSSI tengah memperjuangkan naturalisasi J. Inges untuk rampung sebelum timnas Indonesia berkancah di Piala Asia 2023 di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. J. Inges adalah bek Venezia di Serie B 2023-2024 atau kasta kedua di Liga Italia yang memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang dikabarkan asal Jakarta. Dalam Piala Asia 2023, timnas Indonesia tergabung di grup D bersama timnas Jepang, timnas Irak, dan timnas Vietnam. Naturalisasi J. Inges bakal membuat komposisi pemain timnas Indonesia lebih berkualitas di Piala Asia 2023 mengingat statusnya sebagai pemain di Liga Italia. Sebelumnya, timnas Indonesia telah lebih dulu mempunyai pemain yang berkarir di Liga Eropa seperti Sandy Walsh di Liga Belgia, Saipati Nama di Liga Norwegia, dan Elkan Bagot di Liga Inggris. Selain itu, jangan lupakan Jordi Amat yang masih berkarir di Liga Malaysia. Bek berusia 31 tahun itu pernah berkiprah di La Liga, Premier League, dan Liga Belgia. Keberadaan J. Inges akan sangat penting untuk lini belakang timnas Indonesia, terutama ketika melawan Jepang yang kemungkinan diperkuat winger Brighton, Kaoru Mitoma. Adanya J. Inges di timnas Indonesia juga bisa membuat frustasi lini depan Vietnam yang diprediksi akan dikomandoi oleh Nguyen Tin Linh dan Nguyen Van Huyen. Lantas, bagaimana formasi mengerikan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 bersama J. Inges? Di kekuatan lini belakang, Hernando Ari Sutaryadi kemungkinan akan menjadi kiper utama timnas Indonesia di Piala Asia 2023 mengingat ia bermain sebagai starter dalam FIFA Matchday Juni 2023 ketika melawan timnas Palestina dan timnas Argentina. Pola 3 back dirasa akan cocok dengan karakter pemain belakang timnas Indonesia. Sintayong dapat memainkan J. Inges, Jordi Amat, dan Elkan Bagot secara bersamaan. Namun, komposisi lini belakang seperti itu akan memakan korban, seperti Rizky Ridho terpaksa tergusur ke bangku cadangan. Namun, bek berusia 21 tahun itu dapat dijadikan pelapis jika sewaktu-waktu satu di antara 3 pemain tersebut berhalangan. Menuju ke lini tengah, keberadaan pemain naturalisasi akan membuat lini tengah timnas Indonesia makin kuat, tapi juga mengancam ekstensi pemain lokal seperti Asnawi, Mangku Alam, hingga Pratama Arhan. Dalam pola 3-4-2-1, bek sayap akan sedikit maju sebagai wingback dan berdiri sejajar dengan 2 gelandang tengah. Ke posisi itu kemungkinan bakal diisi Sandy Walsh dan Saipati Nama. Sintayong diyakini akan memilih pemain terbaik di sektor gelandang. Nama yang dinilai paling layak adalah Mark Klok dan Ivan Jenner. Sementara itu, Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya sebagai backup. Di lini depan, Sintayong dapat mempercayai Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk sebagai 2 pemain ofensif penunjang penyerang tunggal di lini depan timnas Indonesia. Karakteristik yang ada bisa membuat keduanya melengkapi satu sama lain. Lantas, siapa pemain bernomor punggung 9 yang paling pantas bermain untuk timnas Indonesia di Piala Asia 2023? Jawabannya hanya ujung tombak Persis Solo, Ramadhan Sananta. Sananta telah membuktikan ia bisa menjadi sumber produktivitas utama timnas kelompok usia pada tahun ini. Selain itu, striker berusia 20 tahun itu juga mampu mencetak 4 gol dari 8 partai bersama Persis Solo BRI Liga 1 2023-2024.